Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Al-ayat sadaqallahul azim. Tiada kata yang paling indah selain untayan rasa tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menegakkan dinul Islam di muka bumi ini hingga akhir zaman. Jamaah salat duhur Masjid Raya Al-Azhar yang semoga dirahmati Allah, dalam sebuah cerita atau satu kisah seorang tukang bangunan yang karena memang sudah lama bekerja di sebuah konstruksi bangunan itu dan usianya memang sudah tua, maka dia disarankan oleh keluarganya untuk pensiun dan istirahat dari pekerjaan rutinitasnya itu. Maka dia meminta kepada mandornya atau bosnya untuk minta izin beristirahat dan pensiun itu. Namun kata sang mandor itu, Bapak kan masih memungkinkan untuk bekerja. Iya, tapi rasanya keluarga sudah menyarankan saya untuk istirahat. Baik, kalau begitu, karena keluarga yang mengharapkan dan menginginkan, sebetulnya saya masih mengharapkan Bapak untuk terus bekerja. Namun saya punya permintaan satu, sebelum Bapak pensiun, tolong bangunkan rumah yang paling bagus, yang paling megah sebelum Bapak pensiun. Nanti setelah Bapak bangun rumah itu selesai, barulah silahkan Bapak pensiun dan mudah-mudahan kehidupan Bapak akan lebih baik. Maka mulailah dia mengerjakan pekerjaannya dengan tentu secara cepat, karena dia berharap agar segera berhenti, agar bersegera untuk pensiun dari pekerjaan itu. Karena dia ingin agar segera selesai, tentu membangunnya semau dia. Membangunnya asal-asalan, padahal tadi diperintahkan oleh mandornya itu untuk menggunakan bahan bangunan yang terbaik dan model yang terbaik. Tapi dia bangunnya asal-asalan, memilih bahan bangunannya juga yang asal-asalan. Ringkas cerita, selesailah bangunan dikerjakan dengan asalan-asalan itu. Maka begitu selesai, dikontrollah oleh mandor itu bahwa memang sudah selesai. Namun begitu sudah selesai, bahwa terima kasih Pak, bahwa Bapak sudah mengerjakan apa yang saya perintahkan. Karena dulu Bapak bekerja di tempat saya begitu baik, ya begitu rajin, ya, begitu teliti, dan hasil bangunannya bagus, dan banyak pelanggan yang memujinya. Nah, sebagai ucapan terima kasih saya kepada Bapak, bangunan yang terakhir ini yang Bapak bangun sebagai hadiah untuk Bapak. Mudah-mudahan bangunan ini bisa memberikan kenyamanan, rumah ini bisa memberikan ketenangan
selama Bapak pensiun dan hidup ini. Maka si tukang bangunan itu menyesal setengah mati. Dia nggak tahu kalau bangunan yang terakhir yang dia bangun itu ternyata akan diberikan hadiah kepadanya sebagai ucapan terima kasih. Coba kalau saya tahu dulu bahwa bangunan ini untuk saya akan pilih material yang terbaik, saya akan hati-hati, saya akan bangun yang terbaik. Tapi lagi-lagi sudah tidak akan diputar lagi waktu kembali. Maka penyesalan tinggal penyesalan, maka dia menghuni rumah yang dikerjakan asal-asalan. Apa the brief pesan moral yang ingin kami sampaikan Bapak dan Saudara? Hari ini kita semua adalah seorang pekerja yang sedang dipekerjakan oleh Allah, yang sesungguhnya kita hari ini sedang mengerjakan. Dan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan hari ini bisa jadi oleh Allah diberikan balasan. Walaupun balasannya nggak seberapa bila dibanding dengan nanti akan kita terima. Yang kita terima nanti besok di yaumil akhir adalah sesuatu yang hari ini sedang kita kerjakan itu. Apakah kita mengerjakannya ini benar-benar atau tidak? Dan itulah yang mahlige ataupun bangunan istana yang akan kita tempati besok di yaumil akhir. Inilah yang sedang kita bangun hari ini dengan amalan-amalan yang terbaik. Jangan sampai sekali lagi seperti tukang bangunan tadi yang mengerjakannya itu asal-asalan, mengambil bahannya asal-asalan, yang pada akhirnya dia menyesal setengah mati. Padahal dia akan tempati sendiri. Itulah pula yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surah yang ke-7 ayat 53 Allah berfirman, "Au nuraddu fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal." Atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia agar kami dapat beramal, agar kami dapat berbuat selain dari yang pernah kami amalkan dulu waktu di dunia itu. Jadi orang ini menyesal. Begitu dia melihat besok di yaumil akhir, hasil apa yang dia lakukan ketika di dunia ini, dia berharap, dia ingin untuk mengulangi lagi. Membangun itu dengan baik. Membangun amalan-amalan itu dengan kebaikan. Dengan sungguh-sungguh. Namun sekali lagi penyesalan yang sudah tidak ada gunanya. Dia menangis, menjerit agar dia kembali ke dunia. Kenapa mereka menangis agar kembali ke dunia? Allah jelaskan di dalam Quran surah Al-Furqan surah 25 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi amal perbuatan yang mereka kerjakan, namun perbuatan amalan-amalan mereka seperti debu yang beterbangan. Jadi apa yang dimaksud? Karena mereka waktu di dunia ini, waktu diperintahkan oleh bosnya, waktu diperintahkan oleh Allah untuk melakukan amalan yang terbaik, ternyata dia asal-asalan. Maka begitu besok di yaumil akhir, mereka menyesal. Karena amalan itu seperti debu yang beterbangan. Artinya sia-sia. Tentu mudah-mudahan kita semua ini berharap agar seperti ayat yang selanjutnya, Ashabul jannati yauma idin khairun mustaqarrau wa ahsanu makila. Itu di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-24-nya. Penghuni-penghuni surga yang mereka memang beramal dengan baik itu, membangun hari ini yang nanti akan kita tempati besok yaumil akhir dengan sungguh-sungguh, maka penghuni surga itu akan menempati tempat
yang begitu baik, megah, terindah, dan itulah tempat istirahat yang termegah besok di yaumil akhir. Juga di dalam Al-Quran surah 16, surah An-Nahl ayat 97, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia sungguh-sungguh dengan imannya itu, dilandasi dengan ilmunya itu, walanajziyannahum ajrahum walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Gak usah besok di akhirat, di dunia dia akan merasakan keberhasilan, kesuksesan, kemegahan dan keindahan yang dia rasakan. Ya, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan bahkan besok di yaumil akhir dia akan mendapatkan imbalan balasan yang lebih besar dari apa yang dia lakukan pada hari ini. Jamaah rahimakumullah, ini sebagai pelajaran, jangan sampai kita menyesal setelah kita sampai di alam barzah atau di yaumil akhir nanti. Kalaulah menyesal hari ini, karena hari ini kita bersyukur masih di atas bumi ini. Artinya, kalau ada sesuatu yang kurang, masih mungkin kita bisa perbaiki. Atau, kalau ada yang kurang, masih bisa kita tambah. Yang baik, masih bisa ditingkatkan, minimal dipertahankan. Sehingga tidak terjadi penyesalan bagi orang-orang yang mungkin ketika beramal tidak dilandasi dengan iman yang baik, tidak dilandasi dengan ilmu, tidak mengikuti contoh dan tuntunan dari Rasul, tetapi yang paling esensi adalah di dalam mengerjakan sesuatu dia tidak ikhlas karena terburu-buru ingin mengerjakan yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam mempersiapkan istana yang akan kita tempati besok di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sukses, mulia, dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.